Ya, halo teman-teman. Kita kembali lagi bersama salah satu alumni sangat senior, kalau tidak salah angkatan 2006, periode kedua, karena TL itu diawali angkatan 2005. Bersama Bang Upi. Halo, apa kabar Upi? Upi ya, bisa dipanggil Ya, Upi ya. itu Bang. Bisa Bang. Apa kabar ini? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah aman ya. Ini juga sebagai ketua IKA ya. Insya Allah. Iya, dua periode kan udah ya? Yang resmi baru satu sebenarnya. Hmm. Yang Yang kemarin awal baru kesepakatan awal. merintis, ya merintis ya. Oh ya. Ya, Teknik lingkungan menjadi konsultan bisa kaya. kayak apa nih Pak? Itu yang coba kita promosikan. Siap, siap, siap. Kaya kan tidak harus selalu materi, tapi kaya ilmu. Teknik Betul. lingkungan jadi konsultan, benarkah kaya ilmunya? Ya, mudahan sesuai dengan yang diharapkan lah Pak. Bidang, Seandainya ya memang ya ya lanjut. kalau keilmuan sih lebih sesuai sama background tentu yang pertama dari sisi keilmuan karena teknik lingkungan lebih general dan juga lebih bagaimana merekayasa atau kita mereduksi sesuatu yang ada supaya jadi lebih baik. Mungkin ke arah sana sih. Dan itu beneran kaya ya, karena berbagai bidang industri udah digeluti. Alhamdulillah sambil belajar, Pak. Alhamdulillah sambil belajar. Ini udah berapa lama di konsultan bidang lingkungan? Ini jalan 10 tahun lah kurang lebih, Pak. 10 tahun ya. 10 tahun berarti mulai saat lulus ya. Sebelum lulus malah, Pak. Iya, oh oke, malah status mahasiswa udah bergelut dan menekuni hingga sekarang. Alhamdulillah seperti itu, Pak. Ya, Oke. jadi kalau Mm-mm. dasar awalnya itu karena pengen coba-coba atau mencari sesuatu yang berbeda, Pak. Di waktu zaman PKL 2010. Mm-mm. Nah, di situ coba saat teman-teman banyak dominan yang ke arah perusahaan tambang migas yang dominansi besar, kita coba rubah ke arah sesuatu yang beda. Yaitu kami coba ke konsultan. Nah, di situ alhamdulillah setelah itu ditawarin untuk lanjut magang dari 2010 sampai 2012. Mhm. Setelah keluar 2012 langsung berlanjut di tim perusahaan teman yang sudah siap. Oke. Sekarang saya dengar ada sponsor di belakang, itu udah milik sendiri ya. Itu tim saya, Pak. Iya, belum Bang. jadi belum jadi wadah usaha tapi Oh, branding tim lah, Pak, sementara. oke oke. Ini apa nih nama branding timnya nih? Ya, sementara MZR tim, Pak. Ada artinya Kalau artinya sebenarnya nggak ada, Pak, nama saya sebenarnya itu, Pak. M Muhammad. Muhammad Julfian Rahmadi, Pak. Oh, NZRTT. Tapi sudah ada progres tahapan untuk dijadikan suatu badan usaha ya. Pelan-pelan diarahkan ke sana, Pak. Oke, oke, konsultan lingkungan, salah satu bidang atau wadah ya, wadah dari teknik Hmm. lingkungan untuk berkarya selain di perusahaan. Tentunya ada plus minusnya juga. Kalau yang saya tangkap ya positifnya ialah waktu senggang kita lebih banyak dan kita lebih fleksibel ngerjain berbagai proyek. Tapi kalau udah dapat, bisa lebih lama juga untuk berada di suatu wilayah kerjain proyek tersebut. Betul, Gimana, Pak. Upi? Ya, betul, Pak. Jadi kalau sebenarnya sistem kerja ya sesuai dengan kita yang mengatur. Kelihatan memang secara umum santai, tidak terlihat terlalu yang sibuk dan teman-teman. Tapi seandainya sudah amanahnya sudah harus berjalan, bisa ya 3 hari tidak tidur lah, Pak. Wis, 3 hari beneran ya nggak tidur ya. Iya, Pak. Iya, Sempat juga katanya dimeskan oleh perusahaan di suatu hotel.
seminggu lo harus kerjain kelar gitu ya. Betul Pak, pernah Pak. Malah pernah disuruh baikin cuma dalam waktu cuma 6 jam 7 jam di lobi hotel itu udah harus disiapin ditunggu perbaikannya udah pernah juga. Jadi MZR tim ini diangkut semua yang waktu 6 jam itu? Enggak, itu saya personal sendiri Oh, kemarin. personal Kalau yang sendiri. memang kemarin ya yang tercepat lah kita bisa dibilang sih rata-rata kan kalau penyusunan dokumen Ya, AMDAL adendum itu rata-rata 2-3 bulan Pak. benar. Alhamdulillah kemarin sempat bertiga baru 3 orang 1 bulan bisa dikebut kelar Pak. Yang tidak tidur tadi ya. Betul Pak. Itu dengan 3 orang saja tuh. Iya, iya, iya. Iya. 3 orang berarti ada kartografi untuk peta, Yap, yang 2 ngedraft. ya membantu secara umum seperti itu. Quality control tetap di ketua ya. Pasti Pak. Dominasi memang masih seperti itu juga. Iya, iya, iya. Kalau nggak salah sekarang di sana ada Eja, ada Luzan ya. Iya. Eja ntar aja ya, Ja ya. Kalau udah ada pengalaman, kalau mau webinar dengan Eja itu kayaknya webinar tentang wanita saja karena deretan Iya, mantannya iya, lebih iya. banyak ya. Bisa, bisa itu Pak. Salam salam buat Eja ya. Siap, disampaikan Pak. Ya, ini saya bikin acara namanya Cerita Lestari bersama alumni sehingga rasanya Hmm. kurang afdol. Ini sudah saya kontak beberapa alumni yang saya kenal, kita udah ada sekitar 5 orang, sehingga rasanya kalau ketua IKA tidak ada di salah satu episode Cerita Lestari bersama alumni, rasanya kurang afdol. Bisa, 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 Iya. bisa. Di IKA sendiri untuk nanti kan ada mahasiswa teknik lingkungan, terus di Unmul Hmm. lulus. Nah, cara ngontak ke IKA, terus keuntungan yang diperoleh saat bergabung di IKA, pengalaman UPI sendiri gimana nih? Caranya untuk bergabung? Kalau dari sisi cara bergabung sih sebenarnya tinggal menghubungi teman-teman yang sudah bergabung. Jadi sebenarnya kita tidak menutup kemungkinan dari sisi yang mana saja kita buka jalurnya. Silakan karena memang sampai saat ini kita coba masih merancang bagaimana satu organisasi bisa mewadahi secara keseluruhan. Sementara sih beberapa kelebihan info-info update terbaru terkait dengan lingkungan, dunia kerja, lowongan yang teman-teman tahu terkait dengan seputar teknik lingkungan atau HSE segera di-share di dalam grup Pak. Oh, berarti ini IKA alumni TL, Unmul, itu ada grup WA-nya? Ada Pak. Ada berapa member anggota di sana? Kalau member itu saya kurang lihat update-annya nih Pak, tapi udah lumayan seratusan aku nggak sih update. Seratusan ya, jadi lintas informasi seputar lingkungan dan HSE udah ada di grup itu ya? Ya, insya Allah ada Pak. Ada iuran anggota mungkin atau administrasi atau sejenisnya? Sementara belum Pak, Belum ya. belum. Tapi udah terima Kalau lanjut lanjut. memang direncanakan nanti masih kita coba sesuaikan sama kebutuhan. Seandainya memang tidak perlu ada iuran, mungkin tidak perlu kita ini kan. Karena kita lebih ke wadah kan, bukan kepada lembaga yang memang ada sesuatu di benefit lah seperti itu. Yes, benar benar benar. Kalau nggak salah saya sudah pernah share SKIK kan ya, yang versi dari dekan Fakultas Teknik kan? Ya. Nah, itu kan bisa dijadiin dasar juga ya untuk kelembagaan resminya kan ya. Betul, betul Pak. Udah terima kan ya waktu itu ya? Saya urus, Sudah, saya bantu urus. ada Pak. Nah, ya udah benar aja. Alhamdulillah juga kan kemarin dengan dasar itu IKA juga terlibat di pembinaan atau di ini Pak apa akreditasi kampus Ya, juga kemarin. benar benar benar. Di situ di salah satunya kan alhamdulillah ada manfaatnya kan. Yes. Akreditasi A kita sekarang unggul. Alhamdulillah. Ya. Gitu. Terima kasih untuk perjuangan IKA alumni yang terus mendukung teknik lingkungan Unmul, jadi tidak melupakan rumah kita. Insya Allah siap. Iya. Konsultan.
apa yang harus disiapkan lulusan PL yang fresh graduate untuk berkarir di konsultan? Karena lulus dari kuliah kita dibekali ijazah dan transkrip. Selain itu, kalau dari sisi pekerjaan sih Pak, lebih dominan mungkin minatnya dulu yang dicari seperti apa. Kalau emang oke. sistem perminatan di pekerjaannya yang seperti apa, tentu nanti itu akan berpengaruh besar terhadap perkembangan personality kita juga. Kalau memang kita lebih tertarik dengan sistem kerja yang memang seperti perusahaan-perusahaan besar, tambang, migas, ya mungkin lebih diarahkan ke sana, tapi memang seandainya memang siap untuk berkarya, kemudian yang memang kita yang mengatur, dan semua itu tetap ada koordinasi dan menjaga lingkungan, utamanya niatnya bisa ke konsultan Pak. Kalau secara umum sih yang harus disiapkan sebenarnya lebih banyak kewawasan. Wawasan. Kompetensi Kompetensi kalau saya ikut. lihat kalau untuk di konsultan khususnya apa ya, konsultan kalau kita fokus di AMDAL, mungkin dari sisi Yes. kompetensi kan sambil berjalan. Oh, Bahasanya kompetensi ini terlebih akan ada adaptasi pembiasaan. Jadi memang tergantung dari sistemnya nanti seperti apa. Jadi kalau emang kita tanya dasarnya konsultan itu apa, sebenarnya kalau saya berpikir kenapa saya ke konsultan lebih ke penerapan ilmu yang ada di kuliah. oke. Karena saat jenjang masa kuliah di pertengahan itu sempat ada yang menyampaikan atau ada beberapa eh, pernyataan seperti itu terkait bahwa memang disampaikan dalam pekerjaan itu hanya sekitar 5% dari ilmu yang saat kita kuliah itu yang digunakan di zona kerja. Nah, jadi mungkin dengan landasan itu kita coba manfaatkan. Alhamdulillah hampir 80-90% ilmu di kuliah itu masih diterapkan di dalam konsultan lingkungan. Oke, oke. Saya pikir tadi ternyata yang utama tuh minat. Apakah siap dengan pola kerja fleksibel yang ada di konsultan? Setelah minat ada muncul sambil berjalan, kompetensi itu kan bisa terarah, baru kita bisa mengarahkan ikut pelatihan A, B, C, D, dan E. Tapi kalau langsung ikut pelatihan tanpa menjiwai tadi waktu kerja yang fleksibel itu rasanya ada beberapa contoh kasus di UPI yang lihat memang kayaknya nggak bisa ini. Ah, ini bisa Banyak gitu Pak, ya. banyak Pak, Nah, banyak. Jadi bisa bahkan bisa bisa beberapa, diceritakan, bisa diceritakan itu. Jadi, boleh Pak. nah, jadi adik-adik tingkat ini kan bisa melihat aku cocok nggak sih ya di konsultan. Kalau dari setelah mendengar ceritanya ini yang udah 10 tahun pengalaman, gimana? Tolong Ya, diceritain. jadi memang beberapa kemarin eh, adik-adik juga, junior juga, bahkan juga keluarga bisa dibilang karena mungkin melihat kita sistem kerjanya mungkin nyaman, santai, langsung juga setelah lulus dipaksa oleh pihak keluarga, orang tua Hmm. untuk mengambil sertifikasi Pak secara umum. Nah, sertifikasi di sini seperti kursus-kursus ya udah AMDAL A, AMDAL B itu udah diambil, tapi begitu masuk kembali juga ke lingkungan kerja yang ingin dimasuki, tetap kembali juga masuk di pegawai negeri, honor, ya banyak seperti itu. Jadi karena kekurang pahaman juga sistemnya yang seperti apa dan zona minat kerja yang memang dihadapi sehari-hari yang terlihat seperti apa kan begitu. Yang memang rata-rata untuk di Kalimantan Timur dominansi yang kita lihat kan saat ini adalah pegawai di perusahaan swasta baik itu tambang, migas dan lain-lain ataupun secara kasar ASN kan seperti itu Pak. Jadi zona kerja yang memang secara ini banyak dilihat lebih ke arah sana. Oke, melihat itu ya kondisi lulusan teknik lingkungan ternyata ada peran serta dari keluarga juga Betul. menyiapkan kompetensinya, ternyata minatnya memang ASN tadi. Betul. Kan tapi ciri-ciri mahasiswa mungkin yang PKL bersama timnya UPI itu udah kelihatan dong.
kayaknya ini cocok deh. Itu ciri-cirinya seperti apa tuh yang punya potensi untuk jadi konsultan? Sebenarnya sih potensi itu kalau di konsultan karena kasus yang dibahas atau biasanya secara umum kalau yang saya hadapi itu tidak jarang sama Pak. Nah jadi kalau seandainya kita lebih minat untuk mengeksplor satu hal di bidang keilmuan itu, nah itu yang mungkin lebih mudah untuk mengikuti atau beradaptasi dengan sistem-sistem kerjanya. Karena memang pembelajaran itu kita tidak dapat hanya di dalam kampus, tapi memang di eksternal itu lebih banyak faktor-faktor X yang memang ternyata tidak sempat terbahas dalam zona kampus. Ini sebelumnya saya minta maaf nih. Ya, Menghadapi pandangan mungkin beberapa orang dekat kita bahwa konsultan atau freelance itu dipandang sebelah mata. betul. Apakah juga punya pengalaman di situ, Upi, sejauh ini? Sering sekali Pak. Hampir 70% saat awal itu ya di situ memang kita dianggap sebelah mata. Terlebih umur kita muda dan rata-rata konsultan lingkungan senior kan gitu Pak. Iya. Nah, tapi alhamdulillah dengan tantangan itu kita siap mempersiapkan kompetensinya seperti apa yang harus kita lihat, apa yang harus kita siapkan kemampuan untuk itu. Disitulah kita tempuh untuk peningkatan kompetensinya, Pak. Di tahun-tahun pertama mengalami itu ya. Selalu, Pak. Tapi kalau sekarang kan udah enggak. Masih? Sampai 2 tahun, 3 tahun terakhir pun masih, Pak. Oke, tapi dengan itu sebagai motivasi untuk membuktikan kompetensi kita bahwa kita memang profesional di konsultan Betul. ini. Betul, Pak. Jadi memang kalau kita ngomong secara lingkungan itu mungkin kalau konsultan AMDAL lebih banyak adalah konsultan yang menyusun AMDAL, Pak. Tapi Ya. kalau saya pribadi lebih senang menyebut memang konsultan adalah konsultan lingkungan. Ada perbedaan. Secara umum sangat berbeda, Pak. Jadi kalau dibilang konsultan AMDAL itu adalah skup hanya menyusun dokumen AMDAL. Yes. Jadi lebih kepada struktural. Apa yang disusun dokumennya. Jadi yang itu yang mungkin dirasakan banyak orang bahwa memang dokumen AMDAL itu lebih banyak copy paste. Ya. Nah, di situ Pak, atau lebih memanfaatkan yang seperti itu. Tapi kalau konsultan lingkungan, kita lebih coba mengeksplor apa sih teknologinya, seperti apa yang memang bisa sesuai, efisiensinya seperti apa, karena tidak hanya dari sisi penyusunan, tapi juga teknologi yang sesuai seperti apa, efisiensi waktu dan biayanya, dan juga kesanggupan nanti pihak dari swasta, konsultan atau perusahaan yang akan melaksanakan itu dapat diaplikasikan. Itu tantangannya. Oh iya. Oke. Definisi yang bagus dan praktis. Jadi beda konsultan AMDAL dan konsultan lingkungan. Kita konsultan lingkungan lebih banyak improvisasi agar pihak perusahaan bisa lebih mudah setelah kita tinggalkan. Ini dokumen AMDAL Anda sudah kita atur dari sebagai dokumen lingkungan dari konsultan lingkungan. Ya. Direspon positif oleh klien selama ini? Alhamdulillah seperti itu Pak. Bahkan beberapa tahun terakhir kita diminta membantu penyelesaian beberapa sanksi administrasi yang diterima perusahaan yang sudah disusun oleh beberapa konsultan lainnya. Yang ada di dokumen lingkungan hidupnya ya, terus ada kasus. Oke. Karena memang dari sisi kesanggupan perusahaan, kemudian dari sisi teknologi, ternyata memang itu tidak sesuai dengan kondisi perusahaan dan tidak sanggup untuk dilaksanakan. Seperti itu, Pak. Copy paste kan dari salah satu senior di Kalimantan Timur konsultan mengatakan bahwa copy paste itu tidak salah karena memang ada template dan formatnya. Menurut Upi? Kalau dari sisi saya sebenarnya itu tergantung kepada pemahaman, Pak. Yes. Kalau sebenarnya copy paste tadi seperti yang dibahas tim tadi siang bahwa memang itu kan sebenarnya teknologi, Pak. Yes. Copy paste itu teknologi yang disediakan oleh salah satu aplikasi untuk memudahkan kita dalam mengetik, bekerja,
dan membuat dokumen-dokumen lainnya. Namun yang harus kita pahami apa yang akan kita tulis dan apa yang harus kita copy dan apa yang kita paste. Karena seandainya itu sama, tentu pasal yang atau kesalahannya adalah di plagiatur, bukan di copy paste-nya, Pak. Oh, tergantung konteks itunya ya. Betul, Pak. Dan itu tadi tempat tetap kita mereview kesanggupan perusahaan sehingga tidak mengalami kasus yang barusan diceritain ya. Betul. Di AMDAL dibuat wah banget, tapi perusahaan ternyata nggak mampu, tidak ada komunikasi antara pemrakarsa dan konsultan, akhirnya jadi kasus yang jatuhnya pada administratif ya. Betul. Dominansi rata-rata yang terjadi seperti itu. Makanya banyak beberapa tahun terakhir dokumen-dokumen yang harus diadendum atau direvisi karena harus disesuaikan dengan kondisi perusahaan. Oke, tantangan konsultan lokal Kalimantan Timur terhadap konsultan non-lokal seperti apa? Kalau dari sisi tantangan sih kita fair saja, Pak. Jadi kenapa mungkin konsultan dari luar banyak lebih digunakan pada beberapa tahun yang lalu? Yes. Itu karena mungkin dianggap secara kompetensi konsultan lebih yang dari luar itu lebih bagus daripada lokal brandingnya. Yes. Namun beberapa tahun terakhir kendala-kendala terkait dengan hal-hal seperti komunikasi dan lain-lain itu juga jadi penghambat. Saat itu memang kompetensinya juga udah dipertanyakan atau disiapkan. Alhamdulillah berjalannya waktu ya kepercayaan teman-teman dari kita juga konsultan untuk terutama Kaltim kita udah bisa untuk bawa konsultan lokal juga banyak yang mampu gitu Pak. Alhamdulillah juga kita bisa dipercaya kemarin membantu di ketua tim penyusunan dokumen AMDAL di Tangerang itu sudah pernah. Kemudian ini juga sedang berjalan mungkin dalam waktu dekat ke depan di daerah Nusa Tenggara. Insya Allah berjalan. Nah ini juga beberapa kita juga alhamdulillah udah ditunjuk sebagai tim pemantauan di beberapa perusahaan besar. Terutama kemarin awalnya memang dari kasus-kasus yang seperti itu. Akhirnya kita bantu penyelesaian dan kita diminta untuk membantu sampai selesai lah. Dan lanjut ke pemantauan rutin. Alhamdulillah Pak, masih rezeki. Iya, hingga pelaporan ya. Gitu. Ke beberapa kota tadi tuh langsung didapat seperti itu setelah dalam 2 tahun terakhir atau memang kita harus numbuhkan kompetensi dan kepercayaan dulu? Kalau kami di tim sistem berjalannya kita nggak usah berpikir yang terlalu jauh, muluk-muluk. Jadi kita coba laksanakan sesuai dengan kompetensi, sesuai dengan standar tim yang sudah kita punya, dokumen-dokumen yang harus dihasilkan seperti apa. Kita coba tetap berada pada jalur itu saja, Pak. Seandainya memang kita alhamdulillah beberapa kali dicoba percayakan keluar kota dan alhamdulillah itu bisa sesuai dengan ekspektasi dari teman-teman perusahaan. Dan ya terakhir yang terbaru dalam waktu seminggu terakhir kan alhamdulillah kita bisa membantu teman-teman di webinar nasional itu untuk ya kegiatan dari Pontianak, kemudian juga ada kerja bareng dengan INKLI dan juga beberapa IKA dari teknik lingkungan di Jawa Pak. Seperti ya. Itu. Yang Pontianak teman saya, Miftah. Iya, betul Pak. Iya, STTL dulu. STTL, betul. Iya. Saya lihat penyelenggaranya IMTLI, Ikatan Mahasiswa Teknik Lingkungan Indonesia. Ya, betul Pak. Memang terlibat ke sana. Awalnya memang sebenarnya bukan ke saya awalnya, namun dari internal tim yang sedang merencanakan mungkin mencoba untuk bergabung, makanya ya alhamdulillah kita bisa bantu share apa yang memang diinginkan dan responnya alhamdulillah rata-rata positif.
Oke, oke, luar biasa ya.